Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para sahabat yang berjuang di jalan Allah? Semoga sehat selalu, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi di podcast FKMI Fikri. Nah, adapun judul podcast kita kali ini yaitu ketenangan jiwa dalam majelis ilmu. Semua ingin meraih ketenangan jiwa meskipun mencari dengan mengeluarkan biaya besar. Sehingga ada yang mencarinya lewat lantungan musik, ada yang mencarinya lewat nightclub, ada yang juga mencarinya di berbagai tempat rekreasi seperti di pinggir pantai. Apakah mereka dapat ketenangan sebenarnya? Tentu saja tidak. Itu ketenangan semu. Ketenangan yang hakiki hanya didapati dengan iman. Ketenangan seperti itu didapati hanya dalam majelis ilmu syar'i. Cobalah rasakan ketenangan lewat majelis ilmu dikala Al-Quran disenandungkan, kala hadis Nabi SAW disuarakan. Silakan rasakan kenikmatan yang berbeda. Dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah membaca kitabullah dan saling mengajarkan satu dan lainnya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah, akan dinaungi rahmat, akan dikelilingi para malaikat, dan Allah akan menyebut mereka di sisi makhluk yang dimuliakan di sisinya." Hadis riwayat Muslim nomor 260-99. Ada 4 keutamaan yang disebutkan bagi orang yang duduk di rumah Allah dan mempelajari kitabullah. Yang pertama yaitu akan raih ketenangan. Sebagaimana disebutkan saat dibacakan surah Al-Kahfi, ada seseorang yang sedang membaca surah Al-Kahfi. Di sisinya terdapat seekor kuda yang diikat di rumah. Lantas kuda tersebut lari. Pria tersebut lantas keluar dan melihat-lihat. Ternyata ia tidak melihat apapun. Kuda tadi ternyata memang pergi lari. Ketika datang pagi hari, peristiwa tadi diceritakan kepada Nabi SAW. Lantas beliau bersabda, "Ketenangan itu hanya datang karena Al-Quran." Hadis riwayat Bukhari nomor 483-9 dan Muslim nomor 795. Imam Nawawi rahimahullah berkata, "Itulah yang menunjukkan keutamaan membaca Al-Quran, dan Al-Quran itulah sebab turunnya rahmat dan hadirnya malaikat." Hadis itu juga mengandung pelajaran tentang keutamaan mendengar Al-Quran. Syarah Sahih Muslim nomor 74. Nah, yang kedua, akan dinaungi rahmat Allah. Dalam Al-Quran juga disebutkan, sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Quran surah Al-A'raf ayat 56. Dalam hadis Salman, ada yang berzikir kepada Allah, lantas Nabi SAW lewat ketika itu, beliau pun berkata, "Apa yang kalian ucapkan? Sungguh aku melihat rahmat turun di tengah-tengah kalian. Aku sangat suka sekali bergabung dalam majelis macam itu." Hadis surah Al-Hakim. Yang ketiga, malaikat akan mengelilingi majelis ilmu. Tanda bahwasanya malaikat ridho dan suka kepada orang-orang yang berada dalam majelis ilmu, yaitu sesungguhnya malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho pada penuntut ilmu. Hadis riwayat Abu Daud nomor 3641. Maksudnya, para malaikat benar-benar menghormati para penuntut ilmu, atau maksudnya pula malaikat turun dan ikut dalam majelis ilmu. Nah, yang keempat, akan disebut oleh Allah di sisi makhluk-makhluk mulia. Coba kalau kita di dunia ini disanjung-sanjung di hadapan presiden atau tokoh terkemuka, kita pasti merasa seperti berada di atas. Pujian bagi penuntut ilmu lebih dari itu, karena mereka disanjung-sanjung di hadapan makhluk yang mulia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, "Aku sesuai dengan prasangka hambaku padaku. Aku bersamanya kala ia mengingatku. Jika ia mengingatku dalam dirinya, aku mengingatnya dalam diriku. Jika ia mengingatku di suatu kumpulan, maka aku akan menyebut-nyebutnya di kumpulan yang lebih baik daripada itu." Hadis riwayat Muslim nomor 2675. Tak inginkah kita mendapatkan ketenangan jiwa dan keutamaan seperti dikemukakan dalam hadis di atas? Cobalah meraihnya dalam majelis ilmu syar'i, bukan pada warung kopi, bukan majelis yang penuh dengan kesia-siaan. Ana tegaskan sekali lagi, ketenangan jiwa kita dapatkan dalam majelis ilmu, wahai sahabat-sahabat yang berjuang di jalan Allah. Semoga Allah memberkahi waktu dan umur kita dalam kebaikan. Barakallahu fikum, syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.